Lanjut untuk materinya, sekarang kita akan coba untuk instalasi WordPress ya. Jadi kita akan membangun sebuah website berbasis WordPress atau CMS WordPress. Nah, untuk Apache sudah kita buat teman-teman ya. Terus database juga MariaDB-nya juga kita sudah install dan integrasi dengan PHP Admin juga sudah. Ya, di sini tinggal kita mengatur si WordPress-nya supaya jalan di kedua service tersebut teman-teman ya. Nah, di sini kita ambil dulu source code-nya. Jadi WordPress-nya ini harus kita download dulu source code-nya. Kita akses ke sini. Lalu kita ketik aja download WordPress. Ini kita yang wordpress.org ya teman-teman, yang download. Setelah itu kita download WordPress. Nah, ini kan dia langsung download ya, pakainya zip juga. Berarti kita copy aja teman-teman, diklik aja lalu copy link address. Setelah itu kita ke terminal, kita widget, lalu paste linknya. Oke, kita tunggu. Jadi untuk si WordPress ini sendiri dia bisa berjalan di Apache ya teman-teman ya. Apache, Nginx, Lightspeed ya. Pokoknya harus ada software si web servernya dulu kalau mau menjalankan WordPress. Nah, sekarang kita udah terdownload nih latest ya WordPress-nya. Kita tinggal unzip. Tapi unzip di sini ini belum terinstall teman-teman. Command not found. Ya, harus kita install dulu apt install unzip. Min ya. Ini di enter. Nah, setelah di enter kita unzip lalu nama file yang tadi di download di enter. Nah, di sini ada WordPress, tinggal kita cd WordPress lalu ls. Ini ya teman-teman ya, file-file si WordPress-nya. Nah, kita cd lagi, atau bisa juga kayak gini teman-teman ya. Nah, sama aja. Jadi perintah ls ini untuk melihat isi dari sebuah directory. Nah, setelah kita ekstrak file WordPress-nya tadi, kita copy teman-teman ya. Kita copy atau kita move juga bisa. Cara kita copy gini, copy lalu WordPress kita pindahkan kemana? Ke dalam directory var www. Ya, bisa nggak bisa ya. Di sini ada keterangan cp min_r not specific. Kita tambahin min_r teman-teman ya, recursive. Jadi sebenarnya directory ini kan yang kita lihat kan nggak kosong ya, artinya ada isinya teman-teman. Nah, jadi supaya dia ngikut juga nih isi dari di dalam directory WordPress-nya, berarti kita tambahkan opsi min_r. Setelah itu kita enter. Nah, lalu kita cek ls/var/www. Nah, nanti di sini ada WordPress. Oke, WordPress-nya sudah kita copy. Terus kita ke sini teman-teman, cd etc apache 2 ls lagi. Terus kita ke sites available, cd sites available. Nah, kita atur di sini teman-teman. Ini kita copy aja ya. Kita pakai konfigurasi yang udah ada aja. Nanti kita tinggal ubah aja. Caranya kita copy 00, lalu namanya di sini wordpress.conf gitu. Nah, terus kita vim wordpress.conf. Nah, ini portnya jangan 81 ya. 81 udah pakai teman-teman. Jadi 82. Dokumen rootnya karena konten kita si WordPress-nya itu ada di var www WordPress, kita ganti ya. Nah, di sini email kita nih ya bebas sih, Denny misalnya, denny@lab.com misalnya. Ini nantinya kalau misalkan si WordPress-nya nggak bisa diakses teman-teman ya, biasanya ada keterangan disuruh menghubungi administrator webnya. Oke, terus errornya juga kita pisahkan. Error WordPress ya, WordPress di lognya kita nggak gabung dengan website utama WordPress. Kita
kita share. Nah setelah itu kita dua insight teman-teman, dua insight kita enable kan ya, atau kita aktifkan. Lalu sistem CTL reload Apache 2. Setelah itu kita cek SS min TLPN port 82 open nggak kira-kira. 81 ya adanya ya. Coba kita akses dulu deh, kita akses dulu 82 10 10 251 82. Nah di sini masih belum bisa kita akses. Kita cek dulu teman-teman, kira-kira apa yang salah. vim.wordpress.com localhost 82 deh. Vim port ya, cd ports cd vim.ports.conf. Nah ini kita copy teman-teman ya, kita copy, kira-kira bentrok. Set enable 00 default.com. Kita coba ganti dulu ya teman-teman ya, kita paste di sini. Ini 82. Kita set terus restart. Bentrok gak kira-kira? Apache 2. Nah kalau kita akses lagi, nah ini udah bisa kita akses ya teman-teman ya. Dan 81 nya ini masih port 81 masih bisa kita akses juga ya. Nah ini masih aman ya. Port 82 nya udah kita akses. Terus kita atur nih, kita let's go ya. Database name nya apa? Nah database name nya belum kita buat teman-teman, jadi silakan teman-teman ke terminal, lalu kita masuk ke database engine nya, MySQL min u root min p, password si database engine nya. Setelah itu kita tambahkan, ya kita lihat dulu database. Nah ini kita buat database untuk WordPress nya teman-teman, jadi create database. Misalkan di sini db wp gitu ya, database wp, show databases. Nah di sini udah ada db wp. Setelah itu silakan teman-teman ke Google Chrome lagi, kita atur lagi db wp gitu. Username-nya bisa menggunakan user admin yang tadi kita buat, atau mau buat baru lagi juga bisa teman-teman. Tapi biasanya kita buat sendiri teman-teman ya. Jadi kita buat di sini grant all privilege. Nah di sini kita karena si dbwp ya, nanti gini teman-teman. Jadi supaya usernya ini hanya bisa akses ke dbwp, berarti db underscore wp lalu titik bintang ya, titik bintang. Setelah itu tambahin on to, lalu nama usernya apa, misalkan di sini admin wp gitu ya. Lalu masukin localhost, lalu identified by admin 123 passwordnya, samain ya. Nah setelah itu kita baru, kalau keterangan ada query oke, berarti udah tersubmit ya konfigurasi yang kita lakukan. Kita balik lagi, berarti admin wp, passwordnya tadi sama admin 123, database hostnya localhost karena database kita juga diinstal di server yang sama ya teman-teman ya, dengan Apache. Nah tabel prefixnya default. Nah ini udah sesuai, harusnya dia sudah bisa teman-teman. Nah ini udah bisa, tapi di sini keterangannya you enable to write to wp-config.php file. You can create the wp-config.php ya, ini harus manual ya. Jadi kita copy aja, copy, ini udah otomatis keblok ya. Oke, kita balik lagi ke terminalnya. Terus kita exit. Terus kita paste di sini. Pastenya berarti di cd var www teman-teman. cd/var www. Nah, di WordPress. Nah, vim WordPress. Tadi wp-config namanya ya, wp-config.php.
Dia harus namanya kayak gini teman-teman. Oke, lalu kita paste. Nah, kita save, baru kita create systemctl restore apache 2. Nah, baru kita jalanin lagi run the installation. Oke, set detailnya. Nah, di sini welcome. Kalau udah keterangan kayak gini, udah bisa teman-teman ya. WordPress-nya udah bisa kita akses. Misalkan di sini web testing ya. Username untuk login ke dalam WP adminnya ini ya. Dashboard si WordPress-nya. Misalkan admin lagi saya. Nah, ini masukin passwordnya 123 aja, saya samain. Lalu confirm use the weak password, emailnya apa ya. Nah, setelah itu install WordPress. Nah, nanti success WordPress has been installed, thank you and enjoy. Langsung kita login aja. Setelah itu username dan passwordnya admin 123 ya, ini yang tadi kita buat pada saat instalasi WordPress teman. Nah, ini udah masuk nih. Kalau kita klik visit site, opening now tab, nah nanti dia muncul seperti ini ya. Oke, dan otomatis ini udah bisa kita atur teman-teman ya. Tapi kalau kita cek deh, kita mau ke plugin, terus add now, kita mau nambah plugin baru, terus install now. Nah, ini masih connection information FTP credential ya, supaya dia nggak minta FTP, kita bisa mengatur ownernya. Jadi silakan teman-teman ke terminalnya lagi. Setelah itu kita sini ya, cd nah ch on teman-teman. Oke, ch on min r www data www, kita ubah ownernya data, terus WordPress. R nya harusnya yang gede. Nah, setelah itu kita refresh. Terus kita cek di sini yang paling install now. Kita tunggu dulu. Nah, ini installnya udah selesai, Classic Editor. Nah, ini ada Activate. Nah, ini udah terinstall teman-teman, plugin Activate. Oke, dan WordPress-nya juga udah bisa kita akses teman-teman. Ini juga ada ininya ya, temanya nih. Bisa di add now juga. Kita pakai yang populer juga ada. Coba kita install. Biasanya pakai website ini ya teman-teman, website apa builder ya, kayak Astro apa Astra gitu. Nah, ini kita tema detail, terus kata kita save. Nah, ganti tema udah bisa teman-teman. Oke, nah seperti ini aja teman-teman ya untuk WordPress ya. Jadi kita udah bisa mengintegrasikan antara Apache dengan database MariaDB. Oke teman-teman, jadi silakan teman-teman mempelajari materi selanjutnya.